Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih Hamzah TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ruang Psikologi. Dan seperti biasa sudah hadir Bapak Dr. Andes Adi Nugroho yang nanti akan kita bincang-bincang bersama terkait dengan topik. Silahkan nanti Anda bisa bergabung terkait dengan pekerjaan, usaha, bisnis, ataupun relasi dengan partner usaha Anda, ataupun hubungan antar keluarga dengan suami istri, dengan putra-putri, dengan orang tua, ataupun dengan kerabat lainnya. Silahkan Anda nanti bisa bergabung di 02716793000 SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Pak Adi? Ya, Alhamdulillah. Tetap merdeka ini Pak Adi? Merdeka. Merdeka lebat ini. Ya. Ini Pak Adi. Slow life ini. Slow life ya. Kita tidak terasa sudah masuk di Agustus nih Pak Adi ya. Betul. Dan kita baru saja melewatkan momentum besar nasional yaitu kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Banyak warna di situ, mulai dari ada yang semangat, optimis, tetap istiqomah dengan berbagai usaha dan upayanya di semua jalur lah itu. Tapi ada juga yang sanksi, pesimis ya, dan lain sebagainya. Itu normatif lah, semua pendapat masing-masing seperti dunia yang dilalui. Tapi sejatinya untuk mewujudkan rasa syukur terhadap suatu negara yang merdeka itu bagaimana Pak Adi? Agar kita tidak terbawa oleh misalkan ikut-ikutan orang yang tidak optimis misalkan gitu. Sejauh mana itu bisa disikapi? Baik, kita coba berpikir sedikit global dan nasionalis ini. Iya. Ya, jadi memang dituntut satu sikap yang positif dari spiritual maupun konseptual kognitifnya. Jadi secara mainstream pemikiran kita pun selalu harus positif. Lepas dari banyaknya isu penyimpangan pejabat, banyaknya isu penyimpangan sistem dan sebagainya ya, yang itu melibatkan dana yang luar biasa. Tapi kita anggap itu semua adalah satu dinamika yang qadarullah harus terjadi di negara kita, dan hidup kita harus tetap jalan dengan melalui itu gitu. Makanya orang-orang yang positif akan tetap melihat banyaknya celah, banyaknya kesempatan, opportunity, kemudian banyaknya barokah yang Allah turunkan bersamaan dengan bencana tersebut. Ya, ayatnya jelas sekali, bersama bencana Allah akan selalu turunkan lebih banyak barokah, lebih banyak manfaat, lebih banyak rahmah. Nah, bagi kita warga negara yang positif, kita akan lihatnya begitu ya, bahwa sejelek-jeleknya negara ini, maka bagi orang yang normal masih memberikan banyak celah dan harapan untuk bisa hidup secara normal ya, dalam tanda kutip normal ya. Jadi lepas dari gaya hidup hedonis, kemudian konsumtif, kemudian, tapi ini saya tanda petik tadi normal. Maka tidak perlu sebetulnya kita gelisah dengan banyaknya rumor berita di media elektronik ya, dan seterusnya ya, tetapi kita lebih baik melihat sekian banyak opportunity yang ada di sekitar kita ya. Memang saya sendiri selaku pimpinan komite majelis ini ya, kemarin kita melangkah agak terlalu konservatif ya. Jadi kenapa kita harus berkutat dengan UMKM yang notabene sudah terlalu banyak pesaing di situ. Sementara era kita sudah melangkah ke arah digital. Ya, kenapa kita tidak persiapkan anggota kita, warga kita ini untuk siap dengan digitalisasi di semua lini? Ya. Saya tidak yakin bahwa AI itu akan membunuh kita.
Tapi orang yang pandai memanfaatkan AI itu yang akan membunuh kita. Jadi ini suatu tantangan bagaimana kita menjinakkan AI menjadi satu tools ya, untuk meng-create, untuk mengeksplor dan untuk mendevelop potensi kita dalam bidang usaha, dalam bidang apapun ya, dalam menapaki hidup kita di Indonesia, karena semua fasilitas itu masih sangat dibilang oke lah, masih tidak ada kendala perizinan dan sebagainya. Sorry. Ini yang kemudian menjadi satu sikap, harus jadi sikap bangsa Indonesia ya, untuk tidak mudah terombang-ambingkan dengan isu terombang-ambingkan kondisi di atas. Sementara sebetulnya kita tidak perlu di sana, kita hanya mencari celah-celah di medium, di tengah saja, masih banyak yang kita bisa menjalankan kehidupan yang normal. Gitu Pak. Ya. Contoh satu kecerdasan yang luar biasa bagi generasi muda kita yang selalu berpikir positif. Mereka bisa dikatakan kurang nasionalis. Mereka they don't care, gitu, nggak peduli dengan pejabat yang menyimpang dengan ini ya. Meskipun ada demo yang cukup melibatkan pemuda yang sekian banyak, tetapi itu baru berapa persen dibanding pemuda yang ada di Indonesia. Mereka lebih asik dengan bagaimana saya menapaki masa depan saya ini dengan mengendarai ya peradaban baru digital ini ya untuk hidup saya gitu ya. Mereka tidak perlu lagi merasa harus dituntut mencari kerja. Enggak, saya dituntutnya apa? Mencari duit saat ini. Ya, enggak perlu punya kerja, tapi saya punya banyak mahasiswa manajemen ya gin ekonomi. Jadi mereka seperti mabuk, kuliahnya terbengkalai karena mereka dapat duit dengan mudah dengan fasilitas potensi digital mereka. Ya, sebagai konten kreator, sebagai afiliator dan sebagainya. Dan ini adalah satu langkah cerdas. Ya, ini adalah satu langkah cerdas di mana memang suatu saat nanti memang status pendidikan, apa itu Mas, level ya. Level pendidikan itu tidak lagi ada harganya di mata user. Yang dibutuhkan adalah kamu bisa kerja nggak sih gitu ya. Dengan adanya seperti ini, plug and play, kamu diambil langsung dipasang di sini, bisa nggak running? Kamu mampu nggak? Ini adalah satu tuntutan yang nggak bisa kita punya. Mereka yang kutu buku, yang kemudian tidak punya network, yang kemudian mungkin kumlot dalam studinya tetapi tidak bergaul, dia akan ketinggalan. Mereka akan dapat remuan-remuan saja dari sisa-sisa para sebetulnya selevel, tetapi mereka sudah langsung lihat satu kesempatan untuk melejit dengan durasi yang panjang pada saat mereka siap. Banyak pekerjaan-pekerjaan digital yang tidak bisa dikerjakan oleh anak-anak kita, tapi dikerjakan oleh anak-anak luar negeri, Vietnam, Thailand, ya, kemudian ada Korea, dan mereka bekerja work from home. Mereka nggak perlu kerja, mereka cuma laptop yang cukup qualified lah gitu di sana. Mereka dapat pekerjaan-pekerjaan di Indonesia secara digital, secara remote gitu. Nah, mestinya kita sekarang juga ke situ aja, siapkan prodi gitu ya, pendidikan yang plug and play dengan kebutuhan gitu. Itu dan mungkin bisa juga dengan match and link dengan negara, pemerintah dan sebagainya, sehingga di kementerian tidak perlu lagi harus dengan strata ini, tetapi cukup mereka yang tahu data, mereka yang bisa mengolah data, mereka yang bisa cybernet, mereka ya gitu-gitu aja. Ya. Dan itu cepat gitu, itu cepat saya pakai dan hitungan menit running gitu, nggak perlu harus streaming yang berdele-dele. Ini adalah tuntutan zaman masa kemerdekaan kita sekian 81 tahun ini ya. 81 tahun ini kita nggak mau harus membuka mata, ya, membuka mata terhadap
munculnya peradaban-peradaban baru yang menurut saya tidak mendisruption ya, tidak menghapus, mentipek ya apa yang sudah ada, tetapi menambah ya kasanah peradaban, di mana kalau kita bisa memanfaatkan ya itu sebagai satu budaya baru yang positif gitu. Tinggal bagaimana kita memakai tools, memakai alat-alat, memakai SOP itu sesuai dengan tujuan kita. Kalau tujuan kita tetap kita mengejar kehidupan akhirat kita, ya nggak ada problemnya saya kira. Ya, kita akan mampu memanfaatkan itu semua, menggandeng peradaban baru itu semua untuk menuju kehidupan akhirat kita yang lebih baik. Ini jangan mudah-mudah kita antisipasi, ya. Dan mudah-mudah kita terprovokasi, wah korupsi, wah duit negara habis. Ya, negara kita nggak akan habis, masih kaya. Kita cuma butuh satu generasi. Mikirnya kita juga begitu saja. Kalau kita mengira anak cucu nanti sudah berjuang sendiri. Ya, kadang-kadang dibutuhkan shortcut konsep berpikir yang seperti itu supaya kita tidak larut, supaya kita tidak melankolis, supaya kita tidak pesimis, dan bahkan merasa bahwa hidup kita itu pintunya sudah ditutup semua gitu ya. Sudah diambil orang lain. Sementara kita sendiri sebetulnya tidak berusaha mencoba mencari pintu-pintu baru yang terbuka, yang tadinya tidak ada di jalan kita, ya. Padahal itu sebetulnya di gang sana sudah ada pintu, di gang sini sudah ada pintu. Tapi kita terlalu pakai kacamata kuda berpikir lurus. Nah aku ngene kudu ning ngono gitu ya. Sing ngudoke sapa gitu ya. Gak ada kata harus dalam hidup kita. Oke. Ya. Apakah fenomena ini sudah muncul? Saya beberapa kali lihat itu kan ada tulisan untuk suatu pekerjaan sekarang sudah tidak perlu membutuhkan maksimal usia dan good looking atau tidaknya itu. Iya. Ataukah bisa nanti tidak usah training harus 3 bulan ya. Iya. Kasih aja kerjaan ini, coba kamu bisa ngerjain nggak, kalau bisa lanjut, kalau nggak ya sudah. Iya. Apakah itu sebagai tanda-tanda awalnya? Ya betulnya masih nggak bisa, misalnya negosiasi, kamu ya, dan berhadapan dengan buyer negosiasi, butuhkan teknik-teknik negosiasi sebagai negosiator ulung, komunikator ulung, kemudian psikolog ulung, itu nggak bisa diganti AI itu, nggak bisa, karena di situ konten emosionalnya, kemudian bahasa tubuhnya, ekspresi wajah itu masih sangat kental sekali ya. Bagaimana kita mensugest, bagaimana kita melakukan satu persuasi terhadap konsumer misalnya. Nah, sehingga di sini dalam tugas-tugas tertentu sebetulnya good looking masih dibutuhkan gitu ya. Misalnya mereka pelaku pameran nggak mungkin ngambil nara ininya, stewardessnya, pembantunya, mereka yang nggak good looking gitu. Mereka yang nggak fasih bicara, misalnya pamerannya kontennya banyak menuntut bahasa Inggris, ya mereka harus influence berbahasa Inggris ya, karena segmennya dia masuk ke situ. Jadi sebetulnya tidak bisa digeneralisir begitu. Kalau kita melihat tulisan-tulisan itu, memang ada satu fenomena yang sedang bergerak saat ini ya, untuk menafikan itu semua ya. Kemudian merajakan digital gitu ya, bahwa kamu ngapain jadi arsitek, itu AI udah habis loh. Gambar ini minta brief ke AI-nya jalan gitu ya. Mereka lupa bahwa nafas arsitek itu selain ada AI-nya, bisa gambar-gambar strukturnya, tetapi di situ mengandung art, mengandung filosofi budaya, mengandung. Nah ini yang tidak bisa. Ya meskipun wacana itu dimasukkan ke banyak di frame, tapi saya melihat bahwa arsitek tetap dibutuhkan untuk meng-create sesuatu yang ya tentunya tidak yang basic lah. Misalnya rumah sangat sederhana misalnya. Ya, tapi yang lebih sophisticated, misalnya artis-artis yang butuh ya dengan filosofi rumah yang harus misalnya selain kid friendly juga user friendly juga. Nah hal seperti itu mungkin arsitek akan masih friendly-nya Indonesia beda dengan friendly-nya Jerman gitu ya. Bagi kita duduk lesehan itu is friendly, langsung lusuh, langsung ini. Tapi bagi orang Barat mungkin
bangunnya aja sulit misalnya. Kalau kita lihat misalnya di resto-resto, potensi mereka duduk lesehan juga presentasinya kecil. Mereka tetap lebih suka dengan peradaban mereka duduk di kursi. More easy, dan itu sudah jadi budaya. Mungkin postur kakinya dan sebagainya lebih nyaman di situ, suruh silo ya rapena. Nah ini, jadi kita tetap optimis, Mas. Ada seperti itu dan itu digulirkan terus, dan itu juga masuk akal karena memang bagi pekerjaan digital, collect data, kemudian analisa data, bisa di-remote dari jauh. Mereka nggak perlu lihat pajak operatornya. Mereka nggak perlu butuh, kamu S2, S3 atau dokter atau ya nggak perlu. Usiamu berapa? At least kamu bisa ngoperasionalkan ini cloud, ini, udah di jalan aja, sudah hasilmu ini targeted masuk ya sudah gaji. Itu ada yang seperti itu. Nah sayangnya kita yang sebetulnya tidak masuk dalam kategori sing ora digoleki wong bagus, sing ora wis ora enom meneh misalnya, masuk ke kategori bank misalnya usia maksimal 25 tahun misalnya gitu. Sudah nggak masuk ke situ, kita udah 36, 37. Kenapa nggak cari skill itu dengan khusus 6 bulan, 1 tahun, di mana dia kemudian kompeten dan certified, dibutuhkan dengan license dari lembaga pendidikan itu sebagai satu passing grade untuk masuk ke pekerjaan digital yang remote itu. Kenapa nggak ke situ gitu? Kenapa mereka harus berkutat, wah aku kita melu dodol martabak, kenapa dodol martabak wis oke gitu. Sing pekerjaannya banyak, terus porsinya diambilin orang luar negeri itu ini gitu loh. Ya sudah ke sini. Makanya mungkin ke bidang pendidikan pun saya mencoba nanti untuk mensuggest ada prodi yang siap pakai untuk pekerjaan seperti itu. Di Indonesia sudah banyak tersedia tapi masih so expensive ya, masih mahal. Ya oke. Baik pemirsa, kami harapkan nanti Anda di segmen berikutnya yang kedua nanti kami persilahkan bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami persilahkan di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Ruang Psikologi pada kesempatan siang kali ini. Kita lanjutkan, tapi Anda yang ingin bergabung kami persilahkan di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami persilahkan di 08112553.000. Sambil kita nantikan Pak Adi yang ingin bergabung. Dari sekian banyak peristiwa yang terjadi yang terakhir ini ya Pak Adi ya, apalagi AI itu ya, kan kalau kita buka medsos gitu kan, mulai dari lagu itu terus penuh apa ya, film-film gitu yang ganti-ganti udah AI semua ini. Bahkan saya sempat lewat di beranda saya itu aktor-aktor dan aktris yang biasa sinetron, yang drakor, dracin itu pada nggak on lagi karena tergantikan wajah-wajah mereka diganti dengan AI gitu. Nah, ini kan pasti masih lama akan menguasai perjalanan hidup manusia ini. Sejauh mana sebenarnya terutama generasi yang senior lah ya. Otomatis kan ini masih pegang kekuasaan di perusahaan-perusahaan itu, memanfaatkan AI ini sebagai salah satu potensi agar usahanya tidak terlibat keadaan. Karena fakta di lapangan juga kerajaan-kerajaan bisnis yang senior-senior kan juga mulai bertumbangan ini, Pak. Ya, sebetulnya kan di dunia pekerjaan ini ada 4 stakeholdernya, pemegang sahamnya ya. Satu pencari kerja itu sendiri, kemudian kedua pemerintah sebagai fasilitator dan developernya, kemudian perusahaan UMKM sebagai user, ya, terus kemudian yang terakhir kan tentunya pendidikan, ya, yang akan membuat satu peradaban baru mengikuti era zaman yang sedang berlaku. Maka dari sisi tenaga kerja sendiri sekarang ini nggak bisa kok dia terus
begitu lulus terus berhenti ya belajar. Dia harus paling tidak minimal menguasai satu skill ataupun soft skill komunikasi yang nggak bisa digantikan AI gitu. Itu harus betul-betul dipelajari mereka supaya mereka masih punya potensi yang lepas dari bayang-bayang diserapkan dari AI. Itu kalau mereka ngerti apa yang akan dihadapi, dia akan menyiapkan diri perang di situ ya. Selain dia sendiri juga siap skill untuk masuk ke dunia AI, dia punya skillnya, meskipun dia seorang psikolog misalnya ya. Tetapi dia sendiri juga tetap punya satu skill, soft skill, misalnya menguasai komunikasi secara mensuggest, kemudian bukan menggendam ya kalau psikolog ya, mendirect klien dengan skillnya soft skill komunikasi. Itu dari sisi pencari kerja. Kemudian dari sisi perusahaan, mau tidak mau perusahaan itu untuk ikut berlomba mendapatkan potensi-potensi karyawan, sementara dia tidak harus mengganti seluruh karyawannya. Ya dia membuat satu workshop, membuat satu sekolah short course di perusahaannya, khusus di bidang digitalisasi, ada AI dan sebagainya yang dituntut oleh perusahaan. Ya, dia bisa ambil outsourcing untuk membuat satu in-house training di situ, atau bahkan membuat sekolah yang kemudian digaji sebagai pengajar di situ yang akan melatih tenaga lama dan menambah skill tenaga baru yang akan masuk bergabung ke dia, sehingga dia tidak nanti bargaining posisinya tidak kalah. Aduh gitu tenaga intek ini wong AI dadi larang-larang gitu ya. Tapi di tempat Jawa aku belajar langsung tak didik iso wis langsung. Nah ini ya. Sementara pemerintah sendiri sebetulnya harusnya BLKI-nya ini sekarang dimasukin kurikulum untuk digitalisasi ya. Dan itu disosialisasikan dengan gencar dan itu free gratis gitu ya. Apalagi kalau kemudian bisa meet and link dengan perusahaan yang butuh, ya misalnya seperti kerja remote di luar negeri itu kan banyak perusahaan datanya. Nah, BLKI bisa mendapatkan network itu, kemudian dia mendapatkan MOU untuk bisa menyiapkan tenaga kerjanya dengan spesifikasi yang mereka butuhkan, dia keluarin sertifikasi yang dites oleh mereka. Maka itu ya kemudian dijereng ke penduduk, ke pencari kerja kita, sehingga mereka dapat skill itu. Di sini ada satu pekerjaan yang saat ini diseroboti oleh orang luar, mulai diatur untuk kita sendiri. Ya perkara nasib wawancara dan sebagainya terserah ya, tetapi at least sudah difasilitasi skill, dilatih, kemudian disiapkan gate-nya, pintunya untuk masuk perusahaan yang butuh. Itu kan sebetulnya sudah linknya sudah pas itu ya. Nah, mestinya pemerintah menyiapkan hal seperti itu untuk menyerap tenaga kerja yang saat ini apa ya istilahnya ya bingung ya hopeless, gak punya harapan bersaing dengan dunia sekarang. Tapi dengan adanya BLKI ini dan mereka punya infrastruktur di seluruh Indonesia, bahkan seluruh kabupaten mesti punya BLKI, punya tambahan itu aja gitu ya. Dengan itu diharapkan kemudian bisa menyalurkan tenaga kerja sesuai dengan peradaban digitalisasi ini. Nah, sementara di pendidikan sendiri juga sekarang ini jangan terlalu berhalu-halu dengan doktoral, dengan tapi sekarang ini mau coba mikir buat pendidikan prodi yang siap pakai, di mana itu low cost ya, sehingga bisa dinikmati hampir seluruh anak bangsa. Apalagi kalau seperti BLKI tadi, kemudian dia punya match link dengan perusahaan-perusahaan luar negeri yang memang butuh mereka. Itu luar biasa. Daripada harus ngirim anak kita ke Jepang cuman jadi petani, metik bayam, pulang nggak punya skill apa-apa, harus mangsane gaji 14 juta di sana. Ya. Tapi pulang nggak punya skill apapun gitu ya.
Nah, lebih baik kan sekarang diajarkan ke situ, masih bisa bekerja di rumah, masih bisa ngaji dengan bagus, tetapi gajinya dolar sama dengan mereka gajinya yen, atau gajinya yen kalau dia dapat di Jepang. Gitu. Ini yang mungkin sebagai satu saat ini bidang ekonomi MTA juga sedang menggarap ini menjadi rencana kerja dalam jangka pendek dan prioritas utama untuk punya warung-warung digital yang siap menjadi workshop tetapi juga bisa dijual ya untuk ikut meramaikan dunia digitalisasi tentang AI dan sebagainya. Saya kira SDM kita ya sudah banyak lah, hanya perlu ditampung, kemudian dikoordinasi, terus kemudian dicarikan tempat dan biar mereka berkreasi secara maksimal. Kalau perlu ditambah pendidikan, ya dengan tentunya loyalitas terhadap kita terhadap yayasan. Akan begitu, akan mencoba begitu. Jadi kalau bisa setiap perwakilan itu punya workshop digital, di mana itu menjadi pelatihan bagi teman-teman kita yang putus sekolah SMA dan sebagainya mau kerja, apalagi kalau sudah bisa match and link juga ya, mau cari kerja. Itu orang tua nambah biaya kuliah itu dipakai untuk itu aja, untuk senam saja, itu mau dia. Gitu. Misalnya satu semester 15 juta, oke, di sini cuma 6 bulan juga 15 juta. Anggaran pendidikan 3 tahun 4 tahun bisa masukin ke situ. Tapi tadi disiapkan gate bahwa setelah itu tak salur awakmu untuk kerjaan tetap di rumah. Ya cuman jam kerjanya beda. Kamu mesti kerja malam, tidurnya siang. Iya betul. Karena di sana sedang produktif, di sini sedang rest, sana sedang produktif. Ini satu kaget. Ini orang turut-turut oleh. Dan itu kadang-kadang surprise gitu ya. Nggak pernah keluar, ini udah ada beli mobil, saya nyicil rumah, ya itu yang kerjamu nengendi gitu. Basisnya pemikirannya feodal, ini ngingu apa ini? Buta hijau apa kolor hijau ya tanah. Ya ini yang perlu disikapi Mas Tommy, dan yayasan kita sudah mengarah ke sana bidang ekonomi dan pendidikan. Mungkin pendidikan juga akan segera punya prodi itu, dan ekonomi juga punya workshop. Ya, ini pelatihan sebagai karena kita menjadi produsen atau menjadi pelaku pasar saat ini berat. Lebih baik kita ngikutin mereka yang sudah banyak pasar, dapat untungnya aja lah, misalnya afiliator lah. Cari produk aja, ini glass cleaning untuk kaca mobil. Wah, penjualannya bagus ya, ikut aja lah ke situ gitu ya. Buat video sederhana dan sebagainya dan seterusnya. Udah dapat duit itu, ya. Oke. Baik, kita jawab Pak Adi. Ya. Pertanyaan sudah masuk dari Mas No di Sragen. Tadi dibuka dengan kata merdeka lahir dan batin ya. Nah, bagaimana cara agar batin ini merdeka? Karena pikiran saya sering negatif nih Pak Adi. Bagaimana cara merubahnya agar positif? Yang kedua, bagaimana cara agar tidak takut kepada manusia biar jadi berwibawa? Kalau kita ngaji ya, kemudian mendengarkan kajian-kajian itu dengan baik, kemudian mencoba menyerap dalam kehidupan kita, itu sudah terjawab semua gitu ya. Itu sudah terjawab semua. Misalnya bagaimana supaya batin kita itu merdeka ya. Tidak lagi merasa stres, tidak selalu berpikir negatif, tidak muncul ketakutan naik di mana setan berpotensi untuk masuk ke karakter-karakter seperti itu dengan memprovokasi ya dengan hal yang negatif. Maka kita banyakkan ayat-ayat kita yang membuat kita itu yakin ya bahwa sebetulnya hidup kita itu sederhana. Tuntutan kita itu apa sih hidup ini? Derajat kita itu di mata Allah apa sih yang terbaik? Nah itu kan semuanya sudah tanpa modal kita bisa. Ya misalnya takwa itu tanpa modal kan kita. Tinggal kita mau atau tidak. Ilmunya kita ngerti, ya tinggal mau nggak kita mengaplikasikan dalam kehidupan batiniah kita. Ya, nah kata gitu mau, secara tidak langsung nanti ketaatan bertambah, iman bertambah, takwa bertambah, maka ini menjadi satu obat bagi hati. Ya, ayat-ayat Qur'annya diyakini betul menjadi satu obat bagi hati untuk tidak mudah stres, untuk tidak mudah
takut terhadap bayangan-bayangan masa depan, untuk tidak, karena semuanya tuh yakin bahwa sudah ada yang ngatur, hak kita hanya berusaha, terus prerogatif Allah itu yang menentukan berhasil dan tidaknya, ya, sehingga karakter itu menjadi karakter kita yang sangat fleksibel. Dalam arti fleksibel itu sebagaimana bola tenis, kalau kita dipentalkan ke bawah, semakin keras kita jatuh ke bawah, bola itu akan melenting semakin tinggi, ya. Ini yang kita harapkan pribadi-pribadi kita itu dengan ngaji itu ya akan menjadi tampil orang-orang yang penuh percaya diri. Maka jawaban yang terakhir untuk supaya tidak takut manusia, kalau kita takut manusia kan muncul togut-togut baru. Ya, bukan lagi kita iman kepada Allah tapi sudah musyrik dong kita, menjadi takut pada orang. Ya, sudah musyrik gitu. Ya. Ketakutan-ketakutan gitu pada orang itu bukan pada orangnya, tetapi mungkin ya satu pada bahwa dia kalau ngomong selalu bijaksana, benar dan sebagainya. Kita takut kalau kita bertentangan dengan dia itu dalam arti mungkin ya kita melakukan satu kesalahan. Misalnya dengan ustadz, misalnya dengan pimpinan daerah, pimpinan yang mereka sudah yang oknum tetap ada ya, tetapi ini yang baik gitu ya. Ini oknum tetap ada, tapi ini yang baik gitu ya. Yang kita nggak perlu lagi takut pada manusia, karena dikembalikan bahwa kita hanya takut pada Allah, karena yang memberi tugas kita menjadi pengatur dunia ini adalah Allah, bukan orang-orang itu gitu. Nah, kuncinya apa? Latihan ngaji itu perlu latihan. Ya, bagaimana kita itu ditimbulkan rasa seneng masuk ngaji, ditimbulkan rasa seneng ketemu konco-konco ngaji, ya, kemudian ditimbulkan rasa seneng mengaplikasikan, ya, supaya bisikan-bisikan setan tidak muncul. Bisikan setan muncul, wah subuh males, gasak saja, tetap subuh malah sekarang diniat subuh aku kudu mangkat. Nah sebelum adzan saya sudah jalan ke sana, dan itu saya praktekkan, betul, ini jujur. Ya dulu mubuh itu mesti digugah cucu, itu pun masih berat ya, karena cucu saya ada di pondok, ya di sekolah MTA dan seterusnya. Nah, lama-lama ya malu ya. Sekarang kalau bisikan setan lah ngopo subuh kan tidak wajib ini. Itu dibabat sendiri. Langsung wudu, kemudian macak, sarungan, pecisan, jalan ke sana, menikmati perjalanannya ke masjid itu, kesegaran udaranya dan sebagainya. Ini lama-lama kan betul-betul menjadi satu habit, kebiasaan, dan ini menjadi peradaban baru dari Adi Nugroho ini sekarang. Subuhan terus ya, subuhan terus, bahkan tidak perlu harus dibangunkan, bahkan bisa dari tahajud langsung nyambung gitu ya. Ini saya mencontohkan, bukan kok riya, bukan. Ini saya mengalami sendiri dari terpuruk jatuh sekali, bahkan sampai pernah menghujat Allah, kok nasibku kayak gini gitu ya. Sampai kemudian bisa tertata ya. Saya dulu hidup dalam zaman jahiliyah ya. Di mana 6 bulan di luar negeri, 6 bulan di dalam negeri. Nah, ngaten Mas yang di Sragen. Coba tengok bagaimana panjenengan ngaji, dievaluasi, mesti ada yang masih kurang dari ngaji tersebut. Kalau penjenengan sebagai satu warga ngaji, oke. Ya. Apa bisa diartikan ini yang dimaksud takutnya mungkin bagian di dalamnya adalah minder ini Pak Adi? Kalau inferior itu bukan hanya terhadap manusia ya, tapi kalau inferior itu suasana pun membuat dia inferior. Misalnya masuk ke gedung, dia mau ngelamar pekerjaan, lihat gedungnya ada dulu ya. Padahal belum satpam aja belum tahu ya, masih di dalam, gedung belum keluar itu ya. Kan banyak yang tidak user friendly ya, tidak bummer gitu, tidak hangat menyambut tamu ya, tapi kelihatan horor gitu ya. Dan itu bisa terjadi di gedung-gedung pemerintahan gitu ya. Apalagi CCTV-nya gede-gede. Ini hingga belum ketemu manusianya saja sudah takut. Kalau itu orang-orang yang minder, orang-orang yang inferior ya, yang punya kelemahan dalam keyakinan pada diri sendiri. Itu harus dilatih, harus dibongkar, dilatih. Banyak latihan-latihan untuk percaya diri gitu ya. Tapi sebelumnya kita sendiri punya banyak kiat-kiat bagaimana kita melatih keyakinan diri. Kalau perlu nanti itu kita jabarkan dalam 1 session atau 2 session di pertemuan kita yang akan datang, khusus masalah self confidence ya. Karena banyak ilmunya, dari Quran sendiri banyak, kemudian dari ahli-ahli psikolog juga banyak, bagaimana membentuk orang yang yakin pada dirinya sendiri. Oke. Ya.
Yang jelas untuk sementara nih ya, Mas No di Sragen ya, Iya. itu tadi sudah bisa untuk Iya. dilaksanakan ya. Betul, Setidaknya ya, nanti evaluasi ngajinya dulu. sepekan depan 2 pekan ya Pak Adi ya. Laporan Nanti lagi ya. Kita minta perkembangannya. Oke. Nanti akan kita lengkapi referensinya apabila nanti dibutuhkan ya Pak Adi. Betul. Ya. Baik Pak Adi, sudah di penghujung perjumpaan. Iya. Tidak elok rasanya kalau tidak ada kata-kata penyemangat di penghujung acara ini. Silakan. Jadi satu quote yang sederhana itu, kita tidak mencari kerja seumur hidup ya, tetapi kita punya skill yang bisa untuk hidup. Itu yang penting ya, karena skill itu tidak mungkin hilang. Dan skill mestinya akan berkembang terus sesuai peradaban yang akan menuntutnya gitu. Jadi kita nggak perlu harus mencari kerja seumur hidup, tetapi kita punya skill yang bisa untuk hidup, itu lebih penting. Oke. Ya. Baik, kami sampaikan terima kasih Pak Adi untuk kesempatannya di siang hari ini. Kita nantikan 2 pekan lagi insya Allah Pak Adi. Semoga diberikan kelancaran semua sehingga bisa kita live lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ruang Psikologi pada kesempatan siang hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.